Rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Ya itu tadi ada sedikit cuplikan lagu dari 420 yang berjudul Zona Nyaman. Kira-kira ada cuplikan lagu itu hubungannya sama podcast kita hari ini itu apa ya, Mon? Jadi hubungan lagu Zona Nyaman tadi itu relate banget sama cerita yang bakal kita ceritain hari ini. Kayak yang udah ada di virtual background kita juga, ada tulisan keluar dari zona nyaman. Karena kita akan membahas suatu peristiwa yang menceritakan tentang zona nyaman. Itu ya. Yoi, sebelum membahas tentang peristiwa keluar dari zona nyaman, tentunya kita harus kenalan dulu ya sih. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Ya, saya di sini Michael Dizia dari kelas 12A absen 14. Ada partner saya yaitu. Dan saya Monica Putri Maharani dari kelas 12A nomor absen 15. Langsung aja kita ke ini ceritanya. Oke, kita mulai ceritanya. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak bernama Ellen yang merupakan siswi kelas 10 dan ia akan mengikuti kegiatan live-in. Kegiatan live-in itu sendiri merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh para siswa kelas 10 guna membentuk karakter untuk menjadi lebih mandiri dan lebih mudah beradaptasi di lingkungan yang baru. Kegiatan live-in ini sendiri dilaksanakan selama 5 hari di Desa Anggrogondo. Para siswa yang mengikuti kegiatan ini menginap di rumah orang tua asuh mereka yang sudah dipilihkan oleh sekolah secara acak. Mereka ditempatkan secara berpasangan dengan teman satu kelas yang dinilai kurang akrab. Sehingga pada live-in nantinya kita tidak hanya mengakrabkan diri dengan orang tua asuh, melainkan dengan teman-teman kita yang belum akrab dengan cara tinggal satu rumah di dalam live-in. Nah, singkat cerita, Ellen mendapatkan partner teman sekelasnya sendiri yang bernama Dumai. Hubungan mereka berdua memang kurang akrab. Ellen memiliki karakter yang pemalas dan manja. Namun di balik sikap negatifnya itu, Ellen merupakan seseorang yang peka pada temannya dan dia itu memiliki kepedulian yang tinggi. Sedangkan Dumai itu berbanding terbalik dengan Ellen. Dia itu merupakan seorang kutu buku yang asik dengan dunianya sendiri. Nah, karakter kedua siswi ini bagikan bumi dan langit. Jadi tidak salah sekolah ini memasangkan mereka agar tinggal bersama, agar mereka bisa saling melengkapi. Sikap kedua orang tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh latar belakang keluarga masing-masing yang jauh berbeda. Bukan menjadi sesuatu yang aneh jika Ellen merupakan anak yang manja, mengingat dia dari keluarga yang serba berkecukupan, membuatnya dia mendapatkan kemudahan dengan sering dilayani. Sedangkan Dumai, orang yang sangat introvert, karena ia berasal dari keluarga yang sangat menuntut keberhasilannya dalam bidang studi. Nah, setelah itu, pada hari ketiga live-in, ada suatu peristiwa yang kurang mengenakan. Ellen merasa badannya kurang sehat. Ia merasa kedinginan, ia merasa demam. Mungkin itu disebabkan oleh cuaca di Desa Anggrogondo yang dingin, tidak seperti di tempat tinggalnya. Dan mungkin juga Ellen yang kelelahan karena aktivitas yang padat. Nah, karena Ellen sakit, pastinya ibu asuh nggak mungkin diem aja dong. Ibu asuh si Ellen ini memberikan perhatian khusus pada Ellen. Ia memberi obat dan juga memberi tempat beristirahat yang nyaman. Tapi sayang sekali, perhatian ibu asuhnya ini malah ditolak mentah-mentah sama Ellen. Ia nggak mau minum obat dari ibu asuhnya,
dengan alasan obat yang diberikan itu tidak sesuai dengan obat yang biasa ia minum. Ia juga menolak untuk tidur di tempat yang disediakan karena ia merasa tempat yang disediakan oleh ibu asuhnya itu lembab dan dia nggak bisa tidur di tempat yang lembab. Jadi dia menolak untuk tidur di tempat yang disediakan dan malah memilih untuk tidur di ruang TV. Dengan begitu, ibu asuhnya juga merasa tersinggung. Ibu asuhnya merasa kecewa karena apa yang ia berikan ternyata tidak dihargai. Setelah itu, guru pendamping live-in ini menengahi dengan cara mendatangi rumah Ellen dan membawa Ellen ke puskesmas terdekat. Setelah pulang dari puskesmas, keadaan Ellen lebih membaik. Dan selama di rumah itu, ibu asuhnya juga masih memperhatikan Ellen meskipun ada rasa kecewa yang dialami oleh ibu asuhnya. Konflik ini semakin memuncak di hari keempat, di mana hari keempat ini sehari sebelum kegiatan live-in berakhir, di mana diadakan malam keakraban. Malam keakraban ini diikuti oleh para orang tua asuh dan para siswa. Semua anak datang ke kapel di desa itu bersama orang tua asuh mereka. Namun, hal berbeda dialami oleh Ellen dan Dumai. Ibu asuh mereka tidak mau mendampingi ke acara tersebut. Ibu asuh mereka menolak dengan alasan ingin bermain bersama cucunya. Tidak bisa dipungkiri apabila ibu asuh masih memiliki rasa kecewa terhadap perilaku Ellen. Nah, kebetulan sepulangnya dari acara itu, Ellen ini dinasihati oleh teman-temannya. Teman-temannya juga sudah mendengar cerita Ellen kemarin yang kurang menyenangkan itu. Teman-temannya memberikan saran kepada Ellen untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungannya dengan ibu asuhnya. Ellen diminta untuk meminta maaf dengan tulus dan mengakui kesalahannya. Mengingat sebentar lagi mereka akan meninggalkan desa tersebut. Rasanya tidak etis meninggalkan suatu tempat dengan perasaan yang kurang menyenangkan. Akhirnya hati Ellen pun tergerak untuk meminta maaf dan mendengarkan apa yang sudah disampaikan teman-temannya. Ellen meminta maaf dengan tulus dan mengakui perilakunya yang kurang baik itu kepada ibu asuhnya. Di situ ibu asuhnya juga memaafkan Ellen dan mereka saling memaafkan. Akhirnya hubungan mereka berdua semakin membaik dan pada saat Ellen akan pulang, ibu asuhnya ini sendiri yang mengantarkan Ellen ke tempat pertemuan sebelum akhirnya Ellen dan teman-teman kembali ke rumahnya masing-masing. Seperti itu ceritanya. Dan tentunya cerita dari Ellen tersebut itu sangat menginspirasi. Kita semua di sini dapat mengadu bersama melalui sebuah kode. Jadi kode dari Ellen sendiri ini, di mana Ellen itu berhasil keluar dari zona nyaman yang membentengi dirinya, di mana Ellen yang tadinya selama itu terjebak di zona nyaman berhasil keluar dari zona nyaman yang membentengi dirinya ketika berada di penghujung acara live-in. Hal itu tentunya menimbulkan kelegaan tidak hanya bagi Ellen, melainkan orang lain juga ikut merasakan manfaatnya berhasil keluar dari zona nyaman, seperti yang dirasakan oleh ibu asuhnya. Ya, sangat menginspirasi sekali ya, Mon. Tidak menyangka Ellen mengalami situasi yang sulit seperti itu. Ya, benar banget. Meskipun di situasi yang sulit, dia berhasil survive dan kembali baik-baik saja. Ya kan? Ya, mungkin ini dari kisah sejarah Ellen ini bisa membuat pikiran teman-teman di sini dapat terbuka terhadap dunia luar. Jadi ya, Mon, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara juga nih. Iya, benar banget. Semoga cerita yang tadi kita ceritakan menghibur dan jangan lupa buat ikutin terus cerita-cerita berikutnya karena yang pasti juga nggak kalah seru sama cerita hari ini. Benar banget nggak sih? Yoi. Stay tune ya guys. Cerita kita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.